Peristiwa gerakan G30S PKI masih menyimpan teka-teki hingga hari ini. Salah satunya menyangkut peran Presiden kedua Republik Indonesia yaitu Soeharto. Di antara berbagai teori tentang dalang G30S, ada yang meyakini Soeharto lah yang sebenarnya berada di balik peristiwa G30S dan pembantaian ratusan ribu orang yang menyusulnya. Teori ini didukung sebuah pertanyaan sederhana, mengapa Soeharto tidak ikut diculik dan dibunuh oleh PKI seperti jenderal-jenderal lainnya? Sebelum menjawab pertanyaan itu, perlu dipahami dulu keadaan politik yang melatar belakangi peristiwa G30S. Kenapa G30S terjadi? Selama puluhan tahun, pemerintah Orde Baru dan sekolah mengajarkan peristiwa G30S adalah ulah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Faktanya, penculikan dan pembunuhan para jenderal pada 1 Oktober 1965 tak bisa dilihat sebagai kesalahan tunggal PKI. Peristiwa G30S dipicu dari kabar burung yang mengatakan adanya sekelompok jenderal atau dewan jenderal yang hendak mengkudeta Presiden Soekarno. Peter Kasenda dalam Kematian DN Aidit dan Kejatuhan PKI pada tahun 2016 menulis, PKI mendapat informasi ini dari rekan mereka di militer yang merupakan simpatisan PKI. Militer saat itu terbelah menjadi beberapa faksi yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Ada sebagian kecil yang simpati terhadap PKI. PKI adalah salah satu partai penguasa saat itu. Kader-kadernya pun menduduki kursi dewan dan kursi pejabat. Berikutnya ada faksi-faksi yang justru anti terhadap PKI. Ada yang setia kepada Soekarno dan ada yang tidak. Di faksi inilah diyakini Dewan Jenderal bersarang. Perlu diingat, setelah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, negara-negara pemenang saling bersaing memperebutkan pengaruh. Persaingan yang dikenal dengan Perang Dingin ini membelah dunia menjadi dua. Ada Uni Soviet dan paham komunisnya, dan ada Amerika Serikat dengan paham kapitalisnya. Pada tahun 1960-an, Soekarno dan PKI condong ke Uni Soviet dan anti Barat. Nah, Dewan Jenderal diyakini sejalan dengan Amerika Serikat yang ingin menyingkirkan Soekarno. Atas dasar keyakinan ini, para perwira militer yang loyal kepada Soekarno bergerak secara diam-diam untuk mencegah kudeta. Ada Kolonel Abdul Latif atau Komandan Garnisun Kodam Jaya, Letkol Untung atau Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa, dan Mayor Sujono atau Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Mereka didukung oleh Syam Kamaruzaman, Kepala Biro Khusus PKI yang merupakan badan intelijen PKI. Daftar jenderal yang jadi sasaran disusun oleh Syam bersama para perwira militer. Mereka berencana menculik para jenderal dan membawanya ke hadapan Presiden Soekarno. Belakangan, rencana ini gagal total. Persiapan tidak dilakukan dengan matang. Para jenderal malah dibunuh. Di mana Soeharto? Dalam kesaksiannya kepada Mahkamah Militer, Latif membeberkan alasannya tidak memasukkan nama Soeharto. Karena kami anggap Jenderal Soeharto loyalis Bung Karno, maka tidak kami jadikan sasaran. Begitulah kata Latif seperti yang dikutip dari buku Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang 2010. Tidak hanya itu, Latif bahkan melapor ke Maijen Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Langkah ini dilakukan Latif setelah laporannya tidak ditanggapi oleh Pangdam Jaya Maijen Umar Wira Hadikusuma dan Pangdam Brawijaya Maijen Jenderal Basuki Rahmat. Latif mengaku sudah beberapa kali mewanti-wanti adanya upaya kudeta oleh Dewan Jenderal. Menurut Latif, Soeharto hanya bergeming mendengar informasi itu. Bahkan di malam 30 September 1965, Soeharto mengabaikan Latif yang menyampaikan rencananya mengagalkan kudeta. Soeharto sendiri mengakui ia bertemu dengan Latif menjelang peristiwa G30S. Namun, ia memberikan kesaksian yang berganti-ganti. Dalam wawancara dengan Der Spiegel pada 19 Juni 1970, Soeharto mengaku ditemui di RSPAD Gatot Subroto oleh Latif pada malam 30 September 1965. Soeharto tengah menjaga anak bungsunya
yaitu Hutomo Mandala Putra alias Tommy yang dirawat karena luka bakar akibat ketumpahan sop panas. Namun katanya, Latif tidak memberi informasi apa-apa, malah akan membunuhnya saat itu juga. Dia justru akan membunuh saya, tapi karena saya berada di tempat umum, dia mengurungkan niat jahat itu, kata Soeharto. Namun dalam autobiografinya Soeharto, pikiran, ucapan dan tindakan saya 1988, Soeharto mengaku hanya melihat Latif dari kejauhan dan tidak sempat berinteraksi. Soeharto menjadi pahlawan. Setelah peristiwa G30S suasana memanas. PKI dianggap sebagai dalang, Presiden Soekarno juga tidak melakukan apa-apa. Masyarakat sipil, mahasiswa dibantu tentara menggelar berbagai demonstrasi besar-besaran, menuntut PKI dibubarkan dan ekonomi diperbaiki. Puncaknya, pada 11 Maret 1966, Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat meminta Soekarno memberi kuasa untuk mengatasi keadaan. Permintaan yang dikenal dengan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret itu membuka jalan bagi Soeharto untuk mengambil kekuasaan dari Soekarno. Soeharto muncul sebagai pahlawan. Ia menumpaskan PKI dan menjadi presiden. Kekejaman yang sesungguhnya terjadi belakangan. Setidaknya 500.000 orang yang dituduh PKI atau simpatisannya dihabisi di berbagai penjuru Indonesia. Yang lebih beruntung berakhir di penjara selama puluhan tahun, seperti Latif yang merasa dikhianati oleh Soeharto. Jadi siapa yang sebenarnya telah mengakibatkan terbunuhnya para jenderal tersebut? Saya yang telah memberi laporan terlebih dahulu kepada Jenderal Soeharto, atau justru Soeharto yang sudah menerima laporan tetapi tidak berbuat apa-apa? Begitulah kata Latif dalam kesaksiannya. Nyatanya, sama sekali tidak pernah ada langkah-langkah untuk menambah penjagaan. Sebaliknya, setelah peristiwa G30S meletus, selain menghantam G30S dan juga membantai ribuan rakyat yang sama sekali tidak tahu apa-apa, mereka bertiga, yaitu Soeharto, Umar Wirahadikusuma, dan Basuki Rahmat, kemudian malahan bersama-sama menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno, ujar Latif.